Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah bergabung dengan kami dalam acara MPLS 2020. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Kenapa diadakan dalam MPLS 2020? Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak. Definisinya daripada sekolah ramah anak yaitu merupakan satuan pendidikan formal, informal, non-formal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Kondisi yang diharapkan dalam SRA ini bisa dikemas dalam kata barisan. Yang pertama, bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Latar belakang daripada SRA ini adalah merupakan suatu keputusan presiden dan undang-undang. Dan sepertiga waktu anak berada di sekolah. Kemudian keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak di sekolah yang rawan dengan kekerasan, kecelakaan, kondisi gedung yang mudah rubuh, jika ada bencana, ada nafja, rokok, radikalisme, lingkungan yang tidak sehat. Adanya program KL ini berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator yang penting dalam KLA. Di prediksi anak Indonesia tahun 2012, menurut Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Yang dinamakan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di sini cakupannya 0 sampai 4 tahun 29%, 5 sampai 9 tahun 28%, 10 sampai 14 tahun 27%, 15 sampai 17 tahun adalah 16%. Prinsip-prinsip daripada sekolah ramah anak yang pertama adalah pengelolaan yang baik, hidup kelangsungan hidup dan perkembangan, non-diskriminasi, partisipasi anak, dan kepentingan terbaik anak. Komponen-komponennya daripada sekolah ramah anak itu yaitu yang pertama, kebijakan SARA, yaitu komitmen tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA. Yang kedua, pendidikan dan tenaga pendidikan terlatih hak-hak anak. Ketiga, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak, termasuk yang tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka. Keenam, partisipasi anak. Kelima, partisipasi anak. Keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder yang lainnya. Anak mempunyai hak. Ada 9 hak anak di sini. Yang pertama, hak untuk bermain. Hak bermain. Jadi waktunya bermain. Ya. Yang kedua, berkreasi. Yang ketiga, berpartisipasi. Yang keempat, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas melakukan kegiatan agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, dan yang kesembilan adalah kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan nama. Nama yang diberikan oleh orang tua itu sekarang itu bagus-bagus, karena nama itu merupakan doa. Yang ke-11 yaitu identitas. Identitas itu bisa berupa surat kelahiran, kartu keterangan penduduk. Selanjutnya kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan yang paling tinggi, standar hidup yang layak. Semuanya ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
nomor 23 tahun 2002. Anak mempunyai hak perlindungan pribadi dan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, dari siksaan fisik dan non-fisik, dari penculikan, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak. Seperti sekarang contohnya anak itu banyak bermain atau melihat di HP, banyak terlihat hal-hal yang belum memang waktunya. Khusus dalam situasi genting dan darurat, khusus sebagai pengungsi, orang terusir dan tergusur, khusus jika mengalami konflik hukum, khusus dalam konflik bersenjata dan konflik sosial. Ini disarikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Sekarang, kewajiban anak. Kewajiban anak itu hormat pada orang tua, wali, dan guru. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama. Melaksanakan etika dan akhlak mulia. Ini tersirat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya bisa sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor, menjadi agen perubahan dan terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Sebagai pelapor, terlibat aktif menyampaikan pendapat, pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar. Peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Di sini digambarkan perasaan anak, ada yang malas, egois, bahagia, sedih, ya. Di sini harus ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan anti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah lainnya. Memberikan masukan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mengusulkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak kepada sekolah-sekolah. Sebagai tutor sebaya bagi sesama peserta didik dalam keluarganya. Ikut terlibat aktif dalam kampanye di sekolah, antara lain tentang anti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Yang terakhir, memahami mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak, menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan, berperan aktif dalam gerakan menuju SRA, turut serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga di sekitar sekolah, aktif terlibat dalam proses penyusunan RKS, kebijakan dan tata tertib sekolah, memahami hak dan kewajiban sebagai anak dan peserta didik, membiasakan proses diskusi dalam pembelajaran sebagai tutor sebaya dalam kampanye anti rokok dan abjad. Peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang ketiga, memahami dan mengikuti secara sungguh-sungguh latihan pengurangan risiko bencana, menerapkan dan mengajak teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih, mengembangkan sikap toleransi beragama dalam pergaulan antar teman, menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidikan dalam proses pembelajaran,
ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang keempat, memahami tentang disiplin positif sehingga peserta didik bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan. Mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas untuk berinovasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik secara individu maupun kelompok. Turut serta dalam kegiatan budaya dan seni, mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak yang diselaraskan dengan program pencegahan di lingkungan pendidikan. Memahami tentang penyalahgunaan nafza dan mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak benar. Tindakan merundung atau bully mempunyai banyak wajah. Salah satunya adalah bully verbal atau penindasan menggunakan kata-kata dengan gosip, celaan, fitnah, ancaman kekerasan, julukan nama yang mengejek, pernyataan bernuansa ajakan seksual. Kemudian tindakan merundung atau bully yang banyak wajah, salah satunya adalah bully nonverbal. Melihatnya dengan sinis, ekspresi muka yang merendahkan, menonton aksi bully, mengancam, mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, mengirimkan surat kaleng. Kemudian tindakan merundung atau bully yang punya banyak wajah, salah satunya adalah bully relasional yang tidak mudah diidentifikasi seperti bully verbal atau fisik. Salah satunya pelemahan harga diri korban secara sistematis, pengabaian, pengucilan, sikap-sikap tersembunyi seperti helaan napas, pandangan agresif, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Tindakan merundung atau bully punya banyak wajah, salah satunya adalah bully di ruang siber. Mengirimkan pesan negatif di media sosial, mengirimkan voicemail kejam, mengirimkan email negatif terus-menerus, membuat situs yang memalukan bagi korban. Sekarang dampaknya daripada bullying atau perundungan pada korban. Korban mengalami kesakitan fisik, kepercayaan diri yang merosot, dia merasa malu, trauma atau depresi. Ini yang harus ditangani oleh psikolog. Serba salah, takut, isolasi diri dari teman, menderita ketakutan sosial, dan kecenderungan ingin bunuh diri. Dampak negatifnya pada pelaku, yaitu pelaku akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan. Saksi mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, dihantui perasaan yang bersalah. Nah, sekarang karena kita lagi ada pandemi wabah corona, sehingga kita tidak bisa berikrar sama-sama di sekolah, sehingga ibu berada di sekolah, kalian silakan berikrar sama-sama di rumah. Ikrar sekolah ramah anak. Kami warga sekolah ramah anak Jawa Barat berikrar. 1. Selalu silih asih, silih asa, silih asuh, dan silih wawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan dari kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, materinya sudah selesai. Jabar tolak kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.